Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Bulaksari atau yang mewakili diwakili oleh Pak Kadus Sidasari yang saya hormati, Ketua Kelompok Tani Sido Berkah beserta pengurus yang saya hormati, anggota Kelompok Tani Sido Berkah Dusun Sidasari, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penanaman hutan rakyat. Penanaman hutan rakyat ini suplai dari pengadaan bibit kebun bibit rakyat yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Sido Berkah Dusun Sidasari, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, berupa jenis bibit albasia sebanyak 32.500 batang dan bibit pete sebanyak 2.500 batang. Jadi totalnya ada 35.000 batang. Pada hari ini akan kita laksanakan kegiatan penanaman berupa hutan rakyat. Perlu kita ketahui bahwa hutan rakyat adalah tanaman hutan yang dilaksanakan atau dibangun oleh masyarakat yang berada di tanah milik atau di tanah masyarakat. Hutan rakyat mempunyai tujuan antara lain, yang pertama untuk menanggulangi lahan yang kurang produktif atau tidak produktif. Jadi lahan-lahan yang tidak produktif kita tanami dengan tanaman hutan rakyat dengan harapan lahan tersebut menjadi lebih produktif atau lebih menghasilkan. Dengan adanya tanaman kayu itu bahkan akan menjadi tabungan bagi panjenengan. Nanti kayunya sudah besar-besar bisa dipanen dan bisa dijadikan uang atau menjadikan uang. Kemudian yang kedua, tujuan hutan rakyat adalah untuk menampung atau menghasilkan tenaga kerja di tingkat kelompok atau di tingkat desa. Jadi dengan adanya penanaman hutan rakyat ini ada penyerapan tenaga kerja yang ada di kelompok. Kan yang tadinya tidak pada menanam dengan bekerja menanam hutan rakyat dengan harapan nanti setelah besar kayunya dipanen dan menghasilkan uang untuk panjenengan. Kemudian yang selanjutnya, hutan rakyat ini bertujuan untuk menanggulangi erosi tanah. Jadi lahan yang gundul itu diibaratkan kepala kita, Pak. Kepala kita ini, lahan ini kita ibaratkan dengan kepala kita. Kalau kepala kita gundul, Panas lah. kalau kita mandi, itu akan airnya akan langsung hilang, tidak ada yang meresap. Tapi kalau kepala kita ada rambutnya, itu kalau kita mandi itu airnya akan tertahan di rambut kita. Sama dengan lahan ini. Kalau lahan ini kita tanami dengan tanaman kayu-kayuan, monggo, silakan, selamat datang. Monggo, langsung dengan ibaratkan kita lahan ini, kalau kita gundul, maka air hujan yang ada mengenai lahan ini akan langsung menghantam lahan, sehingga lahan ini menjadi erosi. Kena pukulan air, percikan tanahnya itu bisa menjadi erosi.
Tapi kalau lahan ini kita tanami dengan kayu-kayuan, pertumbuhannya sudah rimbun, air hujan yang turun itu tertahan dulu di ranting dan di daun-daun, sehingga air hujan itu turunnya ke tanah secara pelan-pelan dan itu akan meresap ke dalam tanah sehingga menjadikan air tanah. Dengan adanya tanaman ini dan tanaman hutan rakyat ini, itu secara otomatis bisa meresapkan air ke dalam tanah dan menjaga ketersediaan sumber mata air bagi masyarakat. Yang ketiga, yang selanjutnya, hutan rakyat ini atau tanaman hutan rakyat ini itu bisa menyerap gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida yang dihasilkan melalui knalpot kendaraan, melalui napas panjenengan bisa diserap oleh tanaman, dan tanaman tersebut mengolah sinar matahari, diolah menjadi oksigen yang dibutuhkan oleh kehidupan kita. Oksigen itu mahal Pak, kalau di rumah sakit itu satu itunya tabungnya itu berapa itu. Kalau oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman ini gratis, tidak bayar. Itu mengenai hutan rakyat. Setelah ini nanti kita akan bersama-sama kita tanam tanaman hutan rakyat ini. Nanti kita bersama-sama melakukan penanaman ini seluas kurang lebih 3 hektar ini yang 3 kita hektar. akan tanami pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti akan bertahap, semua akan kita tanami dengan tanaman albasia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ke sana.
kalingan labangnya di tepi lu ngendi. Kalingan mamangnya tanda Jakarta. Oh iya gini sore. Kalau harga. Oh, yang punya kerumunan tuti anak wadon. Aman ya. Nah, kalau ini kan kalau melakukan mediasi Pokja KS Jawa Tengah pas dulu. Ini kalau ini pun Jakarta kalau ini acaranya di ini. Acara di ini tentang Mandala, alhamdulillah hari ini realisasi ini tim verifikasi Mandala Kuripan. di Jakarta. Oh, Mbok Mandala Kuripan. Jadi nah mikine kepengen ngajukin nama dan ambak, ternyata wong-wong ditarik KTP sih pada trauma sing kalau wingi. Akhirnya jumlahnya 30 orang, 30 tok. 30 100 berarti rata-rata tidak? Rata-rata ya hampir 4 juta. Naik 5 hektar kan 1